Selamat datang di Wihartono Media. Ini adalah channel pembelajaran fisika SMA. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan dan menggunakan rumus dawai dan pipa organa ketika kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan dawai dan pipa organa. Oke, jadi silahkan tonton video ini sampai habis agar kalian tidak melewatkan trik dan tips ketika menjawab soal tentang dawai dan pipa organa. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini. Caranya gampang, klik like jika kalian suka, komen, subscribe untuk berlangganan, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasannya. Jadi di sini akan ada 3 topik, yaitu dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Nah, tapi sekarang saya akan membahas dulu 2 dari 3 tadi, yaitu dawai dan pipa organa terbuka. Oke, pembahasan ini saya gabung karena rumus antara dawai dan pipa organa terbuka itu sama. Oke, ketika kalian mencari materi tentang dawai dan pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup, ada kemungkinan kalian menemukan 2 rumus yang berbeda. Rumus pertama saya sebut sebagai rumus 1 di sini. Jadi rumus untuk mencari frekuensi bisa seperti ini yang kalian dapatkan, yaitu F sama dengan N kali V per 2L. Kemudian untuk rumus panjang gelombangnya seperti ini, tinggal dibalik saja, 2L per N. Ini kan di sini tadi N per 2L, kalau di sini 2L per N. V-nya dihilangkan kalau mau cari panjang gelombang. Kemudian bisa juga kalian mendapatkan rumus yang bentuknya seperti ini, ya, F sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Untuk panjang gelombangnya juga tinggal dibalik, di sini N tambah 1 per 2L, di sini 2L per N tambah 1. Oke, nah sekarang kita bandingkan kedua rumus ini. Pertama untuk frekuensi. Untuk frekuensi di sini rumusnya yang pertama, rumus satunya itu NV per 2L, di sini N tambah 1 V per 2L. Untuk panjang gelombang juga begitu, di sini 2L per N, di sini 2L per N tambah 1. Apa yang membedakan antara kedua rumus ini? Nah, pada rumus frekuensi di sini hanya muncul N, sedangkan pada rumus keduanya muncul N tambah 1. Begitu juga untuk panjang gelombang, di sini hanya muncul N dan di sini muncul N tambah 1. Jadi bedanya di situ, ada yang pakai N, ada yang pakai N tambah 1. Nah, pertanyaannya yang mana yang kita bisa gunakan? Yang pakai N atau yang pakai N tambah 1? Oke, dengarkan baik-baik. Sebenarnya kedua rumus ini sama-sama benar dan sama-sama bisa digunakan. Tetapi ingat, ada konsekuensi yang harus kalian taati ketika memilih salah satu penggunaan rumus ini. Oke, pada rumus 1 itu konsekuensinya adalah di nilai N. Jadi nilai N-nya itu mengikuti urutan nada harmoniknya. Jadi kalau pakai rumus yang seperti ini, N-nya adalah urutan nada harmonik. Sedangkan kalau pakai rumus 2, itu konsekuensinya juga di nilai N-nya. N-nya mengikuti urutan nada atas. Jadi itu bedanya. Boleh pakai rumus 1, boleh pakai rumus 2, tapi konsekuensinya seperti ini. Nah, bagaimana penjelasan nada harmoniknya? Nah, perhatikan untuk rumus 1 di sini, ketika di soal muncul istilah harmonik pertama atau harmonik ke-1, itu artinya nilai N ini kalian ganti dengan angka 1. Kemudian, jika di soal muncul harmonik kedua, maka nilai N ini diganti dengan angka 2. Dan jika di soal muncul harmoni ketiga, maka nilai N diganti dengan angka 3. Seperti itu konsekuensi ketika kalian menerapkan rumus 1 untuk menjawab soal. Nah, kalau rumus 2 bagaimana? Rumus 2, N-nya mengikuti urutan nada atas. Jadi kalau di soal muncul kata nada dasar, berarti N-nya sama dengan 0. Kalau nada atas
pertama, N-nya sama dengan 1. Nada atas kedua, N-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Oke, jadi konsekuensinya masing-masing rumus seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Misalnya saya sudah terbiasa dengan rumus 1 ini, yang mengikuti urutan harmonik. Tetapi tiba-tiba saya dapat soal yang menggunakan urutan nada atas. Misalnya nada atas kedua, begitu. Apakah boleh 2 ini saya substitusi ke nilai sini? Oke, itu jawabannya tidak boleh. Jadi tidak boleh pakai rumus ini, kemudian N-nya adalah urutan nada atas. Akan salah jadinya. Atau sebaliknya, kalian terbiasa menggunakan rumus ini, yang N tambah 1. Tiba-tiba di soal yang kalian lihat, itu menggunakan harmonik. Misalkan harmonik kedua. Angka 2 di sini, yang N-nya sama dengan 2 di sini, juga tidak boleh dimasukkan ke sini. Karena akan menghasilkan jawaban yang salah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab soal seperti itu dengan benar? Perhatikan, antara harmonik dengan nada atas itu ada kesamaannya. Jadi seperti ini. Nada harmonik pertama ini adalah nada dasar. Jadi sama dia ini. Harmonik pertama itu artinya nada dasar. Kemudian harmonik kedua itu nada atas pertama. Dan harmonik ketiga adalah nada atas kedua. Oke, jadi kalau ketemu kasus seperti tadi ya tinggal kalian konversi dulu. Misalnya kalian menggunakan rumus ini yang menggunakan urutan harmonik. Tiba-tiba di soal muncul istilah nada atas pertama. Konversi dulu. Nada atas pertama itu harmonik keberapa ya? Oh, ternyata harmonik kedua. Maka N-nya di sini adalah 2, bukan 1. Begitu juga sebaliknya. Ketika kalian menggunakan rumus ini, misalkan muncul istilah harmonik ketiga. Konversi dulu. Harmonik ketiga itu nada atas keberapa ya? Oh, ternyata nada atas kedua. Jadi di sini N-nya adalah 2, bukan 3 yang ini. Oke? Nah, seperti itu. Jika kalian menerapkan konsekuensi itu dan konversinya, maka kalian tidak akan salah dalam menjawab soal tentang dawai dan pipa organa. Jadi di sini kata kunci yang penting adalah harmonik 1 itu setara dengan sama dengan nada dasar. Harmonik 2 itu sama dengan nada atas pertama, dan harmonik 3 itu sama dengan nada atas kedua. Oke, seperti itu pembahasan tentang dawai dan pipa organa. Sekarang kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu pipa organa tertutup. Nah, prinsipnya sama tadi. Ketika kalian mencari materi tentang pipa organa tertutup, itu akan ada 2 rumus yang kalian kemungkinan temukan. Jadi yang pertama rumusnya ini. Untuk frekuensinya rumus 1 itu NV per 4L. Kemudian kalau rumus 2-nya mencari frekuensi dia 2N tambah 1 kali V per 4L. Kemudian untuk panjang gelombangnya ini tinggal dibalik tadi. Ini N per 4L, berarti sini 4L per N. Kemudian di rumus 2, yang ini juga dibalik. Jadi 4L per 2N tambah 1. Nah, bedanya di sini adalah di rumus 1 frekuensinya cuma pakai N. Sedangkan di rumus 2 frekuensinya pakai 2N tambah 1. Begitu juga di panjang gelombangnya. Di rumus 1 panjang gelombangnya cuma pakai N. Di sini pakai 2N tambah 1. Nah, prinsipnya sama seperti tadi, rumus yang manapun mau dipakai boleh, tapi ada konsekuensinya. Nah, rumus 1 mengikuti urutan harmonik, N-nya. Kemudian rumus 2, N-nya mengikuti urutan nada atas. Oke, untuk rumus 1, ketika di soal muncul istilah harmonik pertama, maka N sama dengan 1. Kemudian, ketika muncul harmonik kedua, maka N sama dengan 3. Jadi untuk harmonik kedua N-nya 3 dan harmonik ketiga N-nya 5. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan urutan angka di sini dengan angka di sini sama ya. Di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 2 kalau di dawai dan pipa organa. Tapi untuk pipa organa tertutup, khusus untuk pipa organa tertutup yang pakai rumus 1, perhatikan bahwa ketika harmonik 1 itu N-nya 1. Harmonik 2 N-nya 3. Harmonik 3 N-nya 5. Kalau harmonik 4 kira-kira N-nya berapa? Nah, N-nya adalah 7 karena di sini angkanya mengikuti bilangan ganjil.
1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi ingat itu khusus untuk pipa organa tertutup kalau menggunakan rumus 1. Bagaimana kalau saya mengerjakan soal pipa organa tertutup menggunakan rumus 2? Bagaimana nilai N-nya? Nah, pada nada dasar N-nya sama dengan 0. Nada atas pertama N-nya sama dengan 1. Nada atas kedua N-nya sama dengan 2. Oh, ternyata urutan N-nya sama seperti pada dawai dan pipa organa terbuka. Tapi rumusnya yang beda ya. Oke. Kemudian untuk mengkonversi N dengan nada dasar itu sama. Jadi harmonik pertama itu adalah nada dasar. Harmonik kedua adalah nada atas pertama. Dan harmonik ketiga adalah nada atas kedua. Oke, jadi ini penjelasannya kembali ditegaskan bahwa ingat baik-baik. Harmonik pertama itu nada dasar. Kalau harmonik ketiga misalnya berarti nada atas kedua. Oke, demikianlah pembahasan tentang cara menentukan rumus dan cara menggunakan rumus saat mengerjakan soal dawai dan pipa organa. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya berikan kesimpulan. Jadi, rumusnya ada 2, boleh pakai yang mana saja, terserah kalian, tetapi ingat masing-masing punya konsekuensi. Nah, untuk rumus 1, mengerjakan dawai dan pipa organa, rumusnya seperti ini, NV per 2L, panjang gelombangnya 2L per N, kemudian N-nya itu adalah mengikuti urutan harmonik ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau pipa organa tertutup, F-nya adalah NV per 4L, lambdanya adalah 4L per N, kemudian N kecilnya itu adalah harmonik, di mana urutannya bukan 1, 2, 3, 4, tapi bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 untuk urutan harmoniknya. Oke, kalau kalian mau pakai rumus 2 boleh. Jadi rumus 2 kalau untuk dawai dan pipa organa terbuka itu adalah ini frekuensinya. Kemudian ini panjang gelombangnya, di mana N-nya itu mengikuti urutan nada atas. Dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau rumus pipa organa tertutup, kalau pakai rumus 2 itu seperti ini. F-nya adalah 2N tambah 1 kali V per 4L. Sedangkan lambdanya adalah 4L per 2N tambah 1. Di mana N kecilnya itu adalah urutan nada atas yang sama dengan yang di atas, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.